Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi ya sama Pak Adi. Hari ini kita akan belajar bareng lagi ya, semoga tidak bosan ya, dalam mempelajari seni rupa dua dimensi. Kali ini yang akan kita bahas adalah media ya, media dalam seni rupa dua dimensi. Kalau kita berbicara tentang media, nah ini itu apa? Media dalam seni rupa dua dimensi ini adalah bahan dan alat yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Kalau kita bagi, berarti media itu ada bahan dan ada alat ya. Nah selanjutnya, kalau bahan, nah itu seperti apa? Salah satunya misalnya kanvas, kemudian kertas, lalu bisa juga tembok, bisa juga kulit atau triplek, dan cat itu juga termasuk dalam bahan. Selanjutnya kanvas ya, kanvas yang dimaksud dengan kanvas di sini ya, bisa kita lihat itu bentuknya semacam ini. Nah itu seperti itu kanvas. Nah kanvas itu merupakan kain yang direntangkan di atas spanran ataupun kayu yang kemudian kita lapisi dengan berbagai macam lapisan yang digunakan untuk melukis bukan hanya kertas yang ada di buku gambar kalian itu, tapi teksturnya, bentuknya, ukurannya, kemudian jenisnya sangat banyak sekali sesuai dengan penggunaannya. Kemudian yang lain lagi adalah jenis cat. Nah ini ada yang namanya cat minyak yang berbasis minyak, pencairnya itu menggunakan minyak. Ada yang cat akrilik, ini menggunakan minyak, bisa menggunakan air, bisa, itu namanya cat akrilik. Lalu ada juga yang namanya cat air, ini pencairnya itu menggunakan air. Lalu cat poster ini juga menggunakan air ya. Kemudian ada cat semprot, ini juga basisnya sebenarnya thinner ya gitu. Jadi ada beberapa macam jenis cat yang kita fungsikan untuk berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, cat minyak itu contohnya seperti ini. Itu semuanya pencairnya menggunakan minyak. Teknisnya biasanya itu opak atau teknis yang pelakat, jadi yang menutup semua bidang kanvas. Ini pakainya cat minyak. Cat akrilik ini bentuknya salah satunya kayak gini, hampir sama dengan cat minyak, hanya kalau cat akrilik itu lebih fleksibel karena dia bisa menggunakan minyak dan juga bisa menggunakan air. Tetapi secara teknis cat akrilik itu sama, yaitu dengan teknis yaitu atau teknik tebal atau pelakat. Selanjutnya cat air, ini yang agak khusus. Cat air itu pencair. Selanjutnya cat air, ini yang agak khusus. Cat air itu pencairnya air dan teknisnya transparan atau akuarel, dimana di situ bisa kita lihat airnya perbandingannya lebih banyak daripada catnya, sehingga memberi kesan tipis atau transparan di atas kertas itu. Ini contoh yang batangan, jadi ini kering ya, kering ya, kemudian bisa digunakan dicampur dengan air cukup banyak. Kemudian alatnya cukup banyak ya, itu bisa menggunakan kuas, pensil, spidol, krayon, pastel, drawing pen, palet, pisau palet, spanram, standar lukis atau easel, kemudian ada sprayer, komputer, kemudian ada printer
ini adalah alat-alatnya. Nah, contohnya yang ini adalah sprayer yang biasa digunakan untuk melukis di atas helm kalian misalnya, atau bagian-bagian belakang dari sebuah mobil ya, itu menggunakan sprayer seperti ini. Ada tabungnya untuk meletakkan atau memasukkan catnya, yang depan ada penanya. Ini kalau kita pencet atau kita tekan nanti akan keluar. Nah, ini teknisnya airbrush. Nah, untuk anak-anak sekarang bisa menggunakan pilok ya, itu juga bisa. Palet itu yang seperti apa? Nah, ini palet itu tempat untuk mencampurkan cat ya. Ini pakai medianya kebetulan kayu ya, itu juga bisa. Palet itu yang seperti apa? Nah, ini palet itu tempat untuk mencampurkan cat ya. Ini pakai medianya kebetulan kayu, berarti ini palet yang digunakan untuk melukis dengan cat minyak. Kuas macam-macam bentuknya ya, itu ada yang round, ada yang bundar, ada yang tipis, ada yang setengah lingkaran, ada yang lancip ya. Ini cukup banyak bentuknya, ada yang kecil sekali untuk detailnya, dan ini juga beragam, bisa di setiap media. Misalnya cat air itu sendiri, yang cat minyak juga punya jenis-jenis kuas sendiri. Standar lukis easel itu kayak gini bentuknya. Kalau kalian lukis itu kanvasnya diletakkan di tengah-tengah dari easel itu ya, sehingga ketika kalian melukis itu tidak goyang mudah ya, tidak perlu dipegangi dengan tangan yang satu bisa memegang palet, sehingga lebih leluasa dalam menorehkan catnya. Nah, itu sprayer. Nah, komputer seperti apa? Ini sudah tidak asing lagi. Nah, seperti ini komputer yang canggih, di dalamnya hanya ada keyboard dan monitor. Di mana mesinnya? Nah, itu yang sekarang tuh mesinnya ada di dalam, atau CPU-nya ada di dalam monitor sekalian, jadi menyatu di situ. Kemudian ada juga laptop. Nah, ini yang seperti ini. Kemudian tablet. Nah, ini mirip seperti HP tetapi ukurannya lebih besar. Nah, itu ada ballpoint-nya atau stylus namanya, yang digunakan untuk menggambar. Kemudian tablet. Nah, ini mirip seperti HP tetapi ukurannya lebih besar. Nah, itu ada ballpoint-nya atau stylus namanya, yang digunakan untuk menggambar langsung di atas layarnya itu. Kemudian ada handphone. Ini tidak asing lagi, setiap siswa semuanya punya ya handphone. Nah, jenis-jenis pensil itu juga beragam ya. Kalau kita lihat di sini ada ukuran 8B, 7B, 6B, 5B, kemudian sampai pada yang 6H di sini. Apa bedanya? B itu artinya bold, berarti dia itu yang tebal ataupun yang lunak. Kemudian yang H ini yang apa? H itu adalah yang hard atau yang keras. Biasanya untuk yang H ini digunakan untuk menggambar arsitek ya, gambar-gambar yang sifatnya rinci, detail, kecil, ini menggunakan yang H. Sedangkan untuk yang gambar-gambar yang ekspresif itu biasanya menggunakan yang jenis B ke atas ini. F yang apa? Kalau F yang tengah-tengah atau yang middle. Kemudian yang lain lagi yaitu pastel. Seperti apa? Nah, seperti ini. Pastel itu bukan kue ya, ada yang namanya kue pastel dimakan enak. Tapi kalau di sini pastel itu adalah alat untuk menggambar yang bentuknya kayak kapur ya. Di situ ciri khasnya dia mengandung minyak ya, sehingga ketika ditorehkan itu lembut ya, kemudian lunak. Itu ciri khas dari pastel. Yang hampir sama dengan pastel